orang ini? Dilempari batu kak orangnya kak. Iya ini loh, orangnya tuh habis ngapain sih? Loh lihat nah, orang-orang semuanya pada ngelemparin batu, emangnya dia habis ngelakuin kesalahan besar ya kak ya? Bukan kak, kayaknya aku tahu ceritanya. Ceritanya tuh katanya dia tuh memberitakan Injil. Tapi orang-orang yang dengerinnya tuh gak suka kak katanya. Oh gitu? Makanya dilempari batu. Oh, kayaknya pernah dengar deh di sekolah minggu. Iya, aduh, bentar, namanya. Stefani. Loh, kalau Stefani kan namaku kak. Iya. Namanya tuh mirip. Namanya tuh Stefanus. Oh iya, Stefanus. Bener kan? Iya benar. Wah, Iya bener Stefanus. Kak, ada apa ini? Kok ngobrolnya seru banget? Ngobrolin tentang apa? Ini loh, habis lihat video ceritanya tentang Stefanus. Oh iya, Stefanus itu jadi Heroes of Faith kita hari ini loh. Oh iya. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang siapa itu Stefanus, apa yang sudah dilakukan sama Stefanus. Nah, sekarang waktunya kita mau ibadah nih Kak. Kita ibadah dulu yuk. Adik-adik Sobat Kristus di rumah juga sudah siap loh. Nah, Sobat Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita hari ini ya. Kakak mau mengajak Sobat Kristus di rumah untuk berdoa, kita mau memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan untuk setiap kami. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Sobat Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah khusus dari Allah, yaitu anugerah keselamatan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang telah melakukan karya besar dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kita pujikan bersama-sama, To God be the glory.
Memiliki iman kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, menolong kita untuk bertahan dalam segala keadaan, memampukan kita untuk melawan tipu daya si iblis. Tuhan memperlengkapi kita anak-anaknya dengan perlengkapan senjata Allah untuk bertahan dan juga melawan si iblis. Firman Tuhan menyatakannya kepada kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Kak Stefani dan juga Kak Gaby akan menemani kita untuk membaca. 1, 2, 3. Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sobat Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Heroes of Faith kita hari ini, tentang Stefanus, bagaimana ia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan, hidup bersaksi tentang kebenaran firman Allah hingga akhir hidupnya, percaya dan patuh hanya kepada Tuhan saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, hidup patuh kepada perintahnya, kepada firman-Nya. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya yang percaya dan patuh kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita pujikan percaya dan patuh. Bersama Tuhan saja di dalam terang firman-Nya, percaya dan patuh hanya pada Tuhan. Halo, Shalom Sobat Kristus, bagaimana kabar kalian minggu ini? Langsung berharap kalian tetap baik-baik saja dan tetap jagalah kesehatan kalian di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan jangan lupakan supaya kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah Sobat Kristus, hari ini Lause ingin mengajak kalian semua melanjutkan pembahasan kita minggu ini tentang Heroes of Faith. Nah, khusus minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Hari ini kembali Kau berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, secara khusus anak-anak-Mu, yang mereka berada di rumah mereka masing-masing, mereka boleh mendengarkan akan firman Tuhan ini baik melalui channel YouTube ya Tuhan. Dan kiranya Kau terus tolong mereka Bapa. Di dalam pendengar firman ini mereka juga boleh terus mengenal Engkau. Mereka boleh terus setia kepada Engkau. Dan terutama ya Tuhan, hidup mereka boleh Kau ubahkan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dan juga hamba-Mu di dalam segala kelemahannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Nah, Sobat Kristus, mari saya langsung mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-6, kita lihat di dalam ayat yang ke-3 sampai 8. Ya. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayat 3 sampai 8. Nanti setelah ini kita akan membuka lagi satu bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-51 sampai 60. Kita buka terlebih dahulu di dalam pasal 6 ayat 3 sampai 8. Dosa ingin mengajak kalian semua sama-sama membaca bagian ini. Ya, kalian baca di rumah kalian masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Banyak juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-51 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-51 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian jauh baca firman Tuhan kita. Nah, Sobat Kristus, ya, di negara Jepang itu ada satu hari nasional yang unik, yaitu hari nasional yang ditetapkan pada tanggal 8 April. Nah, ada apa dengan tanggal 8 April itu? Nah, pemerintah Jepang menetapkan tanggal 8 April sebagai hari Hachiko. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Nah, hari tersebut itu didedikasikan untuk anjing jenis Akita bernama Hachiko, yang kita tahu ada banyak sekali film yang menceritakan tentang kisah Hachiko ini. Seekor anjing yang setia menunggu tuannya setiap hari di stasiun Shibuya, walaupun tuannya sudah tiada selama 10 tahun. Nah, Sobat Kristus, selain menetapkan tanggal 8 April sebagai hari Hachiko, pemerintah Jepang juga membangun sebuah patung anjing di dekat stasiun Shibuya. Ya, untuk memperingati, untuk mengenang akan kesetiaan anjing ini. Dan patung itu merupakan patung yang sangat terkenal.
Patung itu menjadi salah satu destinasi wisata di Jepang yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Sobat Kristus, kalau anjing saja sebagai binatang yang katanya paling lemah, ya, tidak memiliki akal budi seperti manusia, itu bisa menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Apalagi kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan diberikan akal budi, kepintaran, hikmat, bahkan melebihi ciptaan lain yang ada di dalam dunia ini. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, karena keistimewaan itulah sudah seharusnya kita pun mampu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan yang memberikan anugerah hidup kekal kepada semua orang, yaitu Sobat Kristus dan Lause, yang setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Nah, tetapi Sobat Kristus, di balik keistimewaan itu, ya, harus diakui seringkali kita gagal menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di hari Minggu misalnya, saat kita seharusnya beribadah kepada Tuhan, berapa banyak dari kita yang lebih memilih untuk nonton film kartun? Lause sendiri waktu kecil Lause ingat, ya, waktu hari Minggu itu ada waktu di mana apalagi jam-jam sekolah minggu, wah itu banyak sekali film. Ya, dan seringkali kita lebih memilih nonton film dibanding kita pergi ke sekolah minggu. Atau mungkin kita lebih memilih untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita, daripada kita datang ke sekolah minggu. Apalagi sekarang, ya, semasa pandemi ini semua serba online, maka kita bebas memilih waktu kita. Nah, seberapa serius kita mau datang kepada Tuhan? Atau mungkin misalnya pada saat kita beribadah, berapa banyak dari kita yang bisa fokus ibadahnya kepada Tuhan tanpa terganggu apapun? Misalnya ketika ibadah tiba-tiba, wah, ada WA masuk, ya, ada media sosial, ya, kita mau buka Instagram kita, Facebook kita, dan lain sebagainya. Ada juga yang akhirnya terganggu fokusnya karena mereka mau bermain game, Mobile Legend, ya, game yang lainnya. Apalagi sekarang ada game yang lagi viral, ya, impostor gitu ya. Nah, apakah itu akan mengganggu kita, fokus kita datang kepada Tuhan? Nah, teman-teman, Sobat Kristus, karena itu mari, ya, kita pakai waktu ibadah kita untuk sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Meskipun ibadah saat ini secara online, tetapi mari kita selesaikan dari awal sampai habis tanpa kita skip-skip. Nah, Sobat Kristus, ketika banyak orang percaya gagal, ya, mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Stefanus, seorang tokoh Alkitab yang kita baca kisahnya tadi, itu justru memperlihatkan sikap yang berbeda. Stefanus di dalam iman percayanya, dia tetap mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita mau belajar, ya? Bagaimana Stefanus memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan? Yang pertama, Stefanus memperlihatkan kesetiaannya dengan berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, meskipun nyawanya sedang terancam. Nah, Sobat Kristus, Lause mau ngajak kita semua melihat terlebih dahulu, yuk kita boleh mengenal siapa itu Stefanus. Stefanus itu adalah salah seorang, dikatakan tadi dalam bacaan kita, ya, salah seorang dari ketujuh petugas yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin di tengah-tengah jemaat di Yerusalem. Memang pada saat itu rasul-rasul, ya, para murid Yesus itu sudah semakin sibuk, pelayanannya sudah semakin banyak, sehingga apa? Ada pelayanan terhadap para janda yang terabaikan. Mereka tidak bisa fokus, ya, melayani semua hal. Karena itu mereka butuh bantuan dari orang-orang. Dan Stefanus ini adalah salah satu dari ketujuh orang itu yang dipilih untuk melayani mereka. Nah, tugas utama ketujuh orang ini adalah mengatur pembagian bantuan kepada para janda yang membutuhkan. Sehingga bantuan itu yang diberikan semua adil, semua sama rata, semua sama diperhatikan. Dan di antara ketujuh orang itu, Stefanus disebut sebagai yang paling menonjol, ya, dibandingkan dengan yang lain.
Di dalam hal apa? Di dalam hal iman mereka, ya, di dalam hal imannya, di dalam hal kasihnya, bahkan di dalam hal kuasa rohani dan hikmatnya di hadapan Tuhan. Nah, selain menjalankan tugasnya sebagai diaken, ya, yaitu orang-orang yang membantu pelayanan di dalam gereja. Nah, Alkitab mencatat bahwa Stefanus juga melakukan berbagai mujizat dan memberitakan Injil. Karena itu dengan segala kemampuannya, dengan segala karunia yang dia miliki, tidak heran apabila Lukas, yaitu penulis kitab Kisah Para Rasul, menempatkan nama Stefanus di urutan pertama dari ke-7 orang yang dipilih itu. Dan karena keunggulan yang dimiliki oleh Stefanus itulah akhirnya datang orang-orang dari jemaat Yahudi yang ingin menguji hikmat dan kepintaran Stefanus. Namun firman Tuhan katakan apa? Di dalam pasal 6 ayat 10. Mereka tidak mampu melawan hikmat Stefanus. Ya, bahkan kemampuan dia di dalam menguasai firman Tuhan. Stefanus adalah orang yang sangat pintar sekali. Dia menguasai firman Tuhan. Dan bahkan di dalam kelemahan dia sebagai manusia, Roh Kudus menolong dia. Mendorong dia untuk berbicara. Nah, karena itulah tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Stefanus di dalam misalnya adu berdebat. Ya, berdebat itu adalah ketika kita saling bertanya jawab satu dengan yang lain. Sehingga di situ kita bisa menguji orang itu apakah orang itu tahu apa yang kita tanyakan. Apakah dia punya kepintaran yang cukup, ya, berkaitan dengan pertanyaan kita. Nah, di dalam ketidakmampuan itulah akhirnya apa? Mereka kalah di dalam berdebat. Mereka kalah ketika berbicara dengan Stefanus. Dan kekalahan itu ternyata menjadi pemicu kemarahan dalam diri orang-orang Yahudi itu. Dan mereka akhirnya mulai menyusun rencana jahat. Dan Stefanus pun akhirnya dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, mereka pikir, ya, dengan membawa Stefanus ke mahkamah agama, maka mereka bisa membungkam Stefanus. Mereka bisa membuat Stefanus takut dan berhenti berbicara tentang Kristus. Berhenti menyampaikan kebenaran itu. Tetapi apa yang terjadi? Sobat Kristus, yang terjadi selanjutnya justru berbanding terbalik dengan maksud jahat orang-orang Yahudi ini. Sobat Kristus, di dalam sidang mahkamah agama, Stefanus justru menyampaikan pembelaan imannya dengan penuh semangat. Ya, dia bisa menjawab semua pertanyaan dari para ahli-ahli agama. Dan pertanyaan itu, jawaban itu justru mengagetkan mereka. Karena ternyata Stefanus penuh dengan hikmat. Dan di dalam pertanyaan itu, di jawaban itu, Stefanus juga menyinggung tentang kekerasan hati para pendakwanya. Yaitu orang-orang yang membawa Stefanus untuk diadili di dalam mahkamah agama, ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan para pendakwanya ini, mereka dikatakan orang yang memiliki kekerasan hati. Mereka tidak mau bertobat ketika diperingatkan, bahkan lebih menunjukkan sikap pemberontakan mereka. Nah, karena itu tidak heran apabila Stefanus kemudian menyamakan orang-orang ini, ya, dengan para pemberontak di zaman nenek moyang mereka. Karena itu Stefanus menceritakan perjalanan sejarah bangsa Yahudi ini. Bagaimana di dalam perjalanan itu ada orang-orang yang memberontak. Dan orang-orang seperti itulah yang ditolak oleh Tuhan. Yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan pembelaan Stefanus itu ternyata membuat para pendakwanya semakin marah. Kalau tadi pertama sudah marah, sekarang tambah marah. Ya, tambah sakit hati. Dan akhirnya Stefanus pun diseret keluar kota untuk dibunuh. Nah, ini menarik, Sobat Kristus. Ya, Stefanus diseret keluar kota supaya apa? Mereka berusaha supaya kota itu tetap kudus. Ya, tidak ada darah satupun yang tertumpah di kota itu. Karena itu mereka membunuh Stefanus di luar kota. Ya, dengan cara dirajam, yaitu dengan cara dilempar batu. Itu adalah satu hukuman yang begitu kejam, begitu keji, ya, yang diberikan oleh orang-orang yang ditujukan kepada orang yang dianggap berdosa. Orang yang telah, misalnya ada orang yang sudah berzina, jatuh dalam dosa, nah hukuman ini biasa langsung dirajam. Nah,
itulah yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak sadar. Ya, meskipun mereka membawa Stefanus keluar kota, tetapi tetaplah tangan mereka dipenuhi oleh darah. Dosa ketika mereka membunuh Stefanus. Nah, Sobat Kristus, apa yang kita pelajari dari kisah Stefanus ini? Dari sini kita belajar keteguhan iman Stefanus. Meskipun dia diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci dirinya, Stefanus tetap tidak takut. Dia tetap berani menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Sobat Kristus, hidup di dalam dunia ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Perjalanan kalian masih panjang. Ada banyak hal yang nanti akan kalian temui ke depan nanti. Ada begitu banyak sekali tantangan. Ya, ada begitu banyak sekali kesulitan. Yang akhirnya nanti kalian harus memilih. Apakah kalian mau tetap setia pada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, contoh sederhana, misalnya di dalam kehidupan kalian sehari, di sekolah misalnya waktu kalian makan, ya, waktu istirahat, atau mungkin ketika kalian diajak keluarga kalian keluar untuk makan bersama di sebuah restoran. Nah, banyak orang mungkin di saat makan itu mereka tidak pernah memulai dengan berdoa. Kenapa? Karena mungkin mereka malu berdoa. Atau mungkin mereka takut dilihat orang lain. Atau dianggap sebagai orang yang sok suci, sok beragama. Sehingga mereka tidak pernah mau berdoa. Nah, sebagai orang percaya, janganlah kita malu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab kita berdoa bukan untuk pamer bahwa kita lebih rohani daripada orang lain. Tetapi kita berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kapan lagi, teman-teman, Sobat Kristus, kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran yang tidak hanya kita ucapkan di dalam mulut kita, tapi juga kita lakukan di dalam tindakan kita. Misalnya pada saat kita ujian, ya, ketika orang-orang semua mungkin mencontek, wah, semua orang ini sekarang budaya mencontek itu dianggap sudah biasa. Ya, bahkan orang-orang yang tidak menyontek itu dianggap orang-orang yang sok alim, sok suci, ya. Dan akhirnya mereka dibully, diejek, dijauhi dan lain sebagainya. Nah, Sobat Kristus, kalau itu yang terjadi, jangan pernah kita takut menyatakan kebenaran. Jangan kita terjebak dengan cara pandang dunia. Karena kita hidup bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita belajar seperti Stefanus yang tetap berani menyatakan kebenaran firman Tuhan meskipun hidupnya terancam. Dan kemudian yang kedua, teman-teman, apalagi bukti kesetiaan Stefanus kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu Stefanus berani mengasihi dan mengampuni orang lain. Sobat Kristus, Tuhan Yesus telah memperingatkan kita. Ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 22. Di sana dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Artinya apa? Artinya mengikut Kristus bukan berarti kita akan fine-fine saja, kita akan baik-baik saja. Ya, tanpa masalah, tidak. Ya, firman Tuhan sudah tahu bahwa semua orang mungkin akan membenci kita. Tetapi kemudian di dalam ayat 28, Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak takut, ya, menghadapi situasi seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka mungkin bisa dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah, ya, dikatakan kepada Dia yang dapat membunuh bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Nah, Tuhan mengaruniakan kepada kita rohnya untuk tetap dapat bersaksi di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahwa anak-anak Allah itu dikenal memiliki sikap kasih. Sebagaimana Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, sikap mengasihi itulah yang akhirnya ditunjukkan oleh Stefanus di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia harus menghadapi hukuman rajam. Nah, Stefanus tetap mampu menyaksikan sikap kasihnya dengan berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan memaafkan mereka dan mengampuni perbuatan mereka. Dan kita melihat di akhir hidupnya dalam kondisi berlutut seperti orang berdoa, Stefanus meminta pengampunan Tuhan dan saat itulah dia mati.
Nah, Sobat Kristus, biarlah kasih menjadi bukti iman kita kepada Tuhan. Bagi mereka yang membenci dan memusuhi kita, dengan tetap memaafkan perbuatan mereka. Kita mau belajar mengampuni mereka. Ketika kita dimusuhi dan dijauhi orang, misalnya kayak contoh tadi, karena kita tidak ikut mencontek misalnya di sekolah, maka jangan kita membenci mereka. Tetapi mari kita belajar tunjukkan kasih kita sebagai orang Kristen dengan mendoakan mereka. Bukan justru kita menjauhi mereka. Dan kemudian ketika kita dibully dan disakiti di sekolah, ya, ada mungkin orang melakukan kekerasan kepada kita, memukul kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah berarti kita harus membalas perbuatan mereka dengan ikut membuli dan memukul? Atau mungkin kita menyusun rencana jahat untuk membalas mereka? Tidak, Sobat Kristus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah yang membedakan kehidupan iman orang Kristen dengan mereka yang belum percaya. Kita pun perlu berdoa bagi mereka, sehingga mereka pun menyadari akan kesalahan mereka. Mereka pun boleh melihat kasih Kristus di dalam diri kita. Nah, Sobat Kristus, hari ini kita sudah belajar dari kesaksian hidup Stefanus. Marilah kita belajar ikut teladan Stefanus. Kesetiaannya kepada Tuhan yang dinyatakan melalui keberaniannya. Keberanian di dalam menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Keberanian di dalam menunjukkan kasih-Nya dan pengampunannya kepada orang lain. Nah, itu jugalah yang seharusnya menjadi ciri khas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan menyertai kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Di tengah-tengah dunia ini kami tahu ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal yang membawa kami kepada kesulitan. Tetapi ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Engkau telah mengingatkan kami bahwa apapun tantangan itu, apapun kesulitan itu, kami tetap harus menunjukkan siapa diri kami yang sesungguhnya di hadapan mereka. Yaitu anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Anak-anak Tuhan yang telah dibawa kepada satu perubahan di dalam hidupnya. Karena itu kami dituntut, kami diajar untuk terus setia. Seperti kesetiaan yang dilakukan oleh Stefanus. Sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah takut untuk setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut untuk menyaksikan kebenaran. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan dunia. Dia tidak ikut terjebak oleh cara pandang dunia. Tetapi justru dia merubah cara pandang dunia. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kondisi kehidupan kami, biarlah kami juga mampu meneladani kehidupan Stefanus. Dan bukan hanya kami menyatakan kebenaran, tetapi kami juga boleh menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Menunjukkan pengampunan kepada mereka yang mungkin membenci kami. Mungkin melakukan kekerasan kepada kami. Dan kami belajar juga untuk mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan mengubah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Kau tolong setiap kami. Firman-Mu boleh berakhir, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, di dalam keluarga mereka, di dalam studi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, semoga melalui kisah Heroes of Faith kita hari ini, kita diingatkan dan dimampukan untuk menjadi saksi Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui iman yang kita miliki kepada Allah, kita mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Kita bisa menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, melalui perkataan-perkataan kita dan juga perbuatan kita. Biarlah ini semua menjadi komitmen kita. Jesus, I wanna do right and I wanna be more like you. Kita pujikan bersama-sama ya. I wanna do right.
Sobat Kristus, mari bersama-sama kita akan berdoa. Kak Paula yang akan memimpin kita di dalam doa. Sobat Kristus di rumah juga bisa berdoa masing-masing ya. Kita akan memohon supaya Tuhan menolong setiap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, memampukan kita untuk menjadi saksi Allah, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama beribadah meskipun di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong setiap kami Tuhan supaya iman kerohanian kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan kami berdoa kiranya dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami untuk boleh hidup seturut dengan perintah-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa supaya kami melalui kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Dan melalui firman yang kami dengar, firman yang kami baca, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui kami Tuhan, kasih-Mu boleh dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan kami juga mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji-Mu, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga menolong setiap kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Wah, hari ini gambarnya persis seperti yang digambarkan Alkitab. Jadi Stefanus dibawa keluar kota, lalu dilempari batu sampai dia mati. Sobat Kristus, kira-kira nih batunya segede ini. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau batunya kecil-kecil matinya lama. Tapi kata batunya besar-besar dan itu ada di padang gurun, pasti batunya batu yang keras-keras sekali. Dan Stefanus percaya Yesus dan dia berani mati karena imannya kepada Tuhan. Sobat Kristus, Lose Sony mengucapkan terima kasih kepada Lose Henry, Kak Paula, Kak Stefani, dan Kak Gaby yang sudah melayani, dan juga kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Lose Sony mengingatkan, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Teman-teman beritahu kalau belum follow. Lalu yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu. Kuis hari ini, dalam cerita firman Tuhan hari ini, Stefanus dilempari batu sampai mati karena kesetiaan Stefanus kepada Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan Stefanus sebelum ia mati? Apa yang diucapkan Stefanus sebelum ia mati? Ada dua, tapi yang paling terakhir sebelum Stefanus mati. Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format jawaban, nama, spasi, nama pos Sekolah Minggu, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Sekolah Minggu. Yang ketiga, Sobat Kristus terus membaca renungan harian yang dikasih oleh guru-guru atau yang ada di grup WA. Bacaan hari ini apa, ikuti. Dan juga untuk yang pra-remaja, ikuti di grup WA pra-remaja supaya iman kita bertumbuh. Yang terakhir, Sobat Kristus, beri persembahan bisa lewat QRIS atau rekening gereja atau taruh di amplop. Nanti kalau ibadah sudah dimulai, bawa persembahan itu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.